Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, marilah sejenak kita haturkan untayan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sederet nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini, meskipun di depan mata kita masih banyak tugas dan pekerjaan yang belum kita selesaikan, namun tatkala kumandang suara adzan terdengar, seluruh aktivitas kita tinggalkan dan bergegas untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, selayaknya kita selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentu kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada jalan yang layak untuk kita lalui agar kelak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali jalan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Selanjutnya salat bertasalam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya, suri tauladan yang terbaik dalam hal akhlak yang mulia. Selanjutnya marilah kita berhenti sejenak dan merefleksikan tentang pentingnya mempunyai kesadaran waktu agar menjadi orang yang beruntung. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Ketika dihadapkan pada perubahan, kita harus memilih di antara dua pilihan: menjadi diri yang diubah atau menjadi subjek perubahan. Saat ini kita berada dalam situasi disrupsi, bahkan ada yang menyebut dengan mega shift, yaitu perubahan yang sangat besar. Apakah kita memilih mendisrupsi ataukah didisrupsi? Apakah kita memilih sebagai trendsetter atau driver, ataukah follower dan passenger? Jika kita merenungkan Quran surah Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seharusnya kita menjadi subjek perubahan. Ukhrijat linnas, menjadi history maker dalam pengertian yang positif. Artinya menjadi pencetak sejarah yang meninggalkan sebanyak mungkin legacy positif untuk generasi selanjutnya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita seharusnya mempunyai kesadaran sejarah, historical consciousness. Dengan kesadaran ini, kita akan menjadi subjek perubahan yang akan membuat garis kehidupan menuju masa dengan yang lebih baik, bermakna dan bernilai. Dengan kesadaran ini, kita akan mampu melihat seluruh garis kehidupan yang pernah kita lewati secara positif, meskipun tidak semua yang kita harapkan bisa diwujudkan. Artinya, boleh jadi kita belum dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Dengan kesadaran ini pula, kita akan merefleksikan setiap momen yang pernah kita lalui, baik momen keberhasilan maupun momen perjuangan. Sebab orang yang berhasil bukan berarti tidak pernah mengalami dinamika perjuangan, namun sejauh mana kita mampu
mengambil pelajaran dari setiap dinamika tersebut. Dengan kesadaran waktu, kita akan selalu merefleksikan setiap momen yang pernah terjadi untuk diambil pelajaran, insight, dan pelajaran agar mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan kesadaran ini kita dapat memetakan kemampuan diri dan menyusun upaya perbaikan di masa yang akan datang. Refleksi diri akan menghasilkan ide dan nilai untuk membuat perubahan di masa depan. Sebab masa depan tergantung pada apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan saat ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berdasarkan hal ini kita akan merefleksikan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Agar kita termasuk golongan manusia yang beruntung, sebagai lawan dari manusia yang dalam kerugian besar. Setidaknya ada 4 yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang beruntung, yaitu amanu, amilus salihat, tawassaw bil haq, dan tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menjadi orang yang beruntung, hal pertama yang harus kita miliki adalah iman, belief. Belief menjadikan yakin, percaya diri, bersemangat, optimis ketika melangkah. Sebab orang yang beriman pasti berpikir visioner, berorientasi masa depan. Iman menjadikan kita sebagai pribadi yang berbasis solusi, bahkan berbasis penyelesaian terhadap setiap persoalan, bukan berbasis masalah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan mengedepankan sebagai pribadi yang memberikan solusi, maka kita akan mampu menyelesaikan setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Namun sementara itu, problem based person lebih berorientasi pada masa lalu, lebih banyak mengeluh dan menyalahkan situasi yang ada. Orang yang beriman meyakini akan adanya hari akhir, maka semua hal dilakukan agar masa depan menjadi lebih baik. Semua pikiran, perasaan, tulisan, dan langkah dicurahkan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Untuk dapat menciptakan masa depan, maka kita harus memperjelas mimpi dan tujuan hidup. Semakin jelas tujuan hidup dibuat, maka semakin jelas langkah dan arah yang akan kita tuju. Dengan tujuan tersebut, kita akan mudah membuat prioritas dalam melangkah. Kita dapat membedakan mana yang penting dan tidak penting, mana yang mendesak dan tidak mendesak. Dengan tujuan yang jelas, kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh stresor atau distraktor yang dapat mengendalikan kita jauh dari tujuan hidup. Sebab kitalah yang akan mengendalikan hidup kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan seharusnya melahirkan tindakan atau langkah yang membawa kepada kemaslahatan, atau sering dikenal dengan amal salih. Tindakan yang konstruktif, kontributif, dan solutif pada dasarnya merupakan manifestasi dari keimanan yang kuat.
Orang yang beriman tidak akan asal melangkah atau memilih jalan, sebab setiap yang kita lakukan akan berdampak di kemudian hari. Jika banyak melakukan amal saleh dan hasanah, maka kita pasti akan mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Sebaliknya, jika kita banyak melakukan amal yang sayyiat, maka kita juga akan mendapatkan energi negatif di masa depan. Dengan demikian, masa depan akan menjadi seperti apa yang sangat tergantung pada apa yang kita pilih dan lakukan saat ini. Your future is what your mind in the present. Ini adalah poin kedua yang perlu dilakukan agar kita ini termasuk golongan orang yang beruntung. Di dunia ini kita mengenal hukum kekekalan energi. Energi yang kita keluarkan tidak akan pernah hilang, hanya berubah bentuk. Yang jelas, setiap energi kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, setiap energi keburukan akan melahirkan keburukan pula. Hal ini sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat, pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala dari pahalanya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, pertolongan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kita memilih peran protagonis, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, jika kita memilih peran antagonis, maka kita akan memperoleh keburukan di kemudian hari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, akhirnya semoga kita dapat terhindar atau meminimalisasi kerugian hidup dengan cara meningkatkan kesadaran diri, terutama terkait dengan waktu yang kita lalui. Tomorrow is today. Besok akan menjadi seperti apa tergantung pada apa yang kita pikirkan dan lakukan saat ini. Semoga semua yang kita lakukan dan rencanakan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah, sehingga hidup kita ini selalu bernilai, bermakna, dan beruntung. Segala sesuatu yang kita alami dan terjadi di sekitar kita pasti karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.